Halo, selamat pagi Opa dan Oma semuanya. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Opa dan Oma masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan Indonesia. Maka tema Sapaan Lansia kita hari ini adalah Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Dan firman Tuhan pada hari ini akan dilayankan oleh Saudara Axel Joshua Matthew Kuhuwael. Opa dan Oma, kita bersyukur pada Tuhan atas kasih dan penyertaannya kepada kita semua bangsa Indonesia. 76 tahun bangsa kita merdeka. Semoga semakin maju dan semakin lebih baik lagi dalam segala hal. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Mari Opa dan Oma, kita mulai acara Sapaan Lansia pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mengikuti acara Sapaan Lansia. Kiranya Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhir, boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami semua boleh mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa dan Oma, Mazmur 108 ayat 3 mengatakan demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mari Opa dan Oma kita semua memuji Tuhan. Lagu dari PKJ 149, Ucap Syukur pada Tuhan. Selamat pagi Oma Opa GKI Kebonjati. Bagaimana kabarnya? Saya harap Oma Opa tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Lansia pada hari ini. Perkenalkan, saya Axel Joshua Matthew Kuhuwael, seorang mahasiswa yang sedang melakukan pelayanan di GKI Kebonjati. Mungkin Oma Opa pernah melihat saya di renungan harian atau pelayanan-pelayanan gereja yang muncul dalam YouTube ataupun Zoom. Oma Opa, firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13, dan beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melalui firman Tuhan ini terangkat satu tema, sekali merdeka, tetap merdeka. Oma Opa, 17 Agustus 2021 kemarin menjadi hari yang tentunya mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, dan saat itu juga kita telah memasuki 76 tahun kemerdekaan Indonesia.
Begitu menakjubkan ya Oma Opa bahwa selama 76 tahun juga kita telah hidup sebagai masyarakat yang bebas dan juga merdeka. Kata merdeka, bebas, tidak dijajah adalah sebuah kata yang menggambarkan perasaan positif di dalamnya. Kata yang menunjukkan adanya sebuah pengharapan kepada setiap manusia. Sebagai orang percaya, ternyata kita telah terlebih dahulu merasakan sebuah kemerdekaan secara rohani. Melalui Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, kita telah mendapatkan sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan yang membebaskan kita dari penghukuman, kemerdekaan yang membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan. Pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi tanda bahwa kita telah mendapat sebuah kehidupan baru. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan yang telah kita dapat bukan berarti membuat kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah diterima umat Tuhan bukanlah sebuah kebebasan untuk melakukan apa saja, bukan melakukan hal-hal yang memenuhi keinginan daging. Kemerdekaan yang kita terima merupakan sebuah tanda kebebasan untuk tidak melakukan dosa lagi. Seringkali dari kita salah mengartikan apa itu sebuah kemerdekaan yang sejati. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa karena saya sudah dibebaskan dari dosa melalui pengampunan Yesus Kristus, maka saya bebas untuk berbuat apa saja sesuai keinginan saya. Mengapa sampai berpikir demikian? Karena adanya kekurangan dalam memahami hukum-hukum Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Pemahaman tentang keselamatan adalah anugerah dan bukan diperoleh dari hukum-hukum tersebutlah membuat kita merasa untuk bebas melakukan apa saja tanpa melihat hukum yang sudah ada. Pada akhirnya Oma Opa sekalian, kita tanpa tidak sadari, kita kembali dijajah oleh dosa dan keinginan daging. Sebagai Oma Opa GKI Kebonjati, seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika angka usia menjadi salah satu penghambat, ketika rambut yang memutih menjadi salah satu kelemahan, membuat kita lupa bahwa kita sudah dimerdekakan. Oma Opa dimerdekakan untuk memberikan dampak yang baik kepada sesama. Oma Opa dimerdekakan untuk melakukan sebuah pelayanan kasih bagi keluarga dan orang sekitar kita, walau usia yang sudah tidak muda lagi. Oma Opa perlu tahu bahwa saat kita menyerah dengan keadaan kita yang tidak lagi seperti orang muda, membuat kita sama saja dijajah oleh dosa dan dijajah oleh keinginan daging yang membuat kita menjadi rendah diri. Kita yang harus ingat bahwa sekali kita dimerdekakan Kristus, maka kita tetap merdeka sampai akhir hidup kita. Walau Oma Opa tidak lagi memiliki tubuh yang fit, Oma Opa merasa tidak muda lagi, tetapi Oma Opa tetap bisa memberikan dampak kepada sesama yang ada di sekitar Oma Opa. Karena apa? Karena Tuhan memerdekakan Oma Opa juga. Tuhan tidak hanya memerdekakan anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, tetapi juga Tuhan memerdekakan Oma Opa untuk terus berkarya dalam pelayanan baik bagi keluarga maupun bagi sesama. Ada sebuah lagu yang menunjukkan bahwa usia tidak menghambat kita untuk terus melayani Tuhan melalui orang-orang sekitar. Saya akan menyanyikannya untuk Oma Opa semua. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatan dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti
menggendongku terus. Oma Opa, biarlah renungan kita pada hari ini dapat menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Oma Opa sekalian. Opa, Oma sekalian, Ibu Bapak yang ada di rumah. Tahun kemarin kita tidak bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Begitu juga pada tahun ini kita merayakannya di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini, Sapaan Lansia mengadakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh merasakan gembira. Pada pagi hari ini, cucu saya akan memberikan satu puisi dan nyanyian untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka bukan hal yang mudah. Indonesia merdeka dengan tumpah darah, dengan semangat yang berkobar, pahlawan kita rela berkorban. Sekarang kita telah merdeka. Kini waktunya kita untuk memajukan nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesia merdeka. Indonesia tanah airku, merah putih bendera bangsaku. 17 Agustus 1945 proklamasi bangsaku. Hari kemerdekaan nusa dan bangsaku. Merdeka! Merdeka!
Selamat pagi Bapak Ibu lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan bacakan sebuah puisi karangan Ibu Desi Effendi yang berjudul Padamu Pahlawanku. Tidak besar, cuman paling 3 meter. Haha, iya, 3 meter cukup. Sobat, mari kita pikirkan. Seumur hidup dewasanya digempur latihan senjata, masuk jurang, lari di lorong gelap, menembus hutan rimba, tuk terjang musuh, maju, serang. Mandi, itu urusan mewah. Sisir, apa itu? Barang apa itu? Minyak wangi, yang ada kekasih hati, senjata pemusnah yang siap menembak dan menembak. Tiba waktunya. Sekarang, ayo maju, serang, dor, berjam-jam, berhari-hari, gegap gempita, dan sunyi. Cuma ada rintihan, sakit, pedih, aduh mataku, aduh tanganku, dan sunyi dan sunyi. Sobat, itu dia bayangan pahlawan kita yang rebut negara kita dari tangan penjajah. Ingatkah saudara-saudara? Ingatkah dia yang beri nyawanya buat negara ini? Ingatkah teman-temanku? Bentar tiba 17 Agustus. Bentar tiba rasa pedih dan bangga hati ibu yang hilang putra. Bentar tiba rasa pedih dan bangga hati istri yang hilang suami. Bentar tiba rasa pedih dan bangga hati bapak yang hilang anak. Oh pahlawanku, padamu negeri ini berhutang, hutang nyawa, hutang darah, hutang bakti. Padamu rakyat Indonesia, hutang janji akan rawat negeri ini sebaik-baiknya. Istirahatlah, pahlawanku. Istirahatlah, walaupun cuma 3 meter. Istirahatlah bersama teman-temanmu seperjuangan. Kita semua berjanji padamu, pahlawanku, urus negeri ini sebaik-baiknya. Istirahatlah, pahlawanku. Istirahatlah, Tuhan ada di sampingmu. Pahlawanku, padamu, pahlawanku, 17 Agustus, Tuhan besertamu.
Merdeka, merdeka, dan merdeka. Riak-riak air dekat dermaga. Perahu terhempas melawan jalur. Butuh perjuangan untuk merdeka. Maju terus, pantang mundur. Semangat berjuang terus membara, membangun negeriku dengan sungguh-sungguh. 76 tahun Indonesia merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua
Kita sudah sampai di penghujung acara ini dan saya akan membacakan untuk mereka yang berulang tahun. Pada tanggal 8 Agustus, Ibu Lydia Setiadi. Pada tanggal 9, Ibu Lena Liantini, Ibu Yeti Gunawan, Ibu Lilis Setiawati. Pada tanggal 10, Ibu Andayani Kurnia, Ibu Ruth Sri Mulyaningsih, Ibu Esther Solihin. Tanggal 11 Agustus, Ibu Ginawati. Tanggal 12 Agustus, Ibu Inawati Kosim. Tanggal 13, Ibu Evite. Tanggal 15, Ibu Ayin. Tanggal 17, Ibu Lia Herlina. Tanggal 18, Ibu Widanti. Tanggal 19, Ibu Shirley Suteja dan Ibu Yulan. Selamat ulang tahun buat ibu-ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan ibu-ibu semua. Untuk menutup acara ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam tahta kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur bila kami bisa menyelesaikan acara ini dari awal hingga akhir. Semua karena berkat dan anugerah-Mu, karena pimpinan-Mu, kami dapat menyelesaikan semua ini. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, agar diberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan, dan selalu berfokus kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan yang kami hadapi, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kuatkan setiap kami ya Bapa, agar kami boleh selalu berpegang teguh kepadamu, selalu dalam penyertaan-Mu, terutama di suasana yang sulit seperti ini. Bapa di surga, ampuni juga semua dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami bertemu kembali pada nanti 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.